Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Muti Agustin dengan NIM 11201010935. Kelas MA 20A5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Menurut kalian, apa sih itu manajemen? Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Dan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai bentuk masalah dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang semua aktivitas organisasi atau lembaga perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Jadi, tujuan MSDM ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada tujuan sosial, yang kedua ada tujuan organisasional, dan yang ketiga ada tujuan fungsional, dan yang keempat ada tujuan individual. Jadi yang pertama yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial ini perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimaliskan dampak negatifnya. Dan yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan ini yaitu sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan individual. Tujuan individual ini tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, penanganan informasi tenaga kerja dan penelitian. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 2, yaitu fungsi MSDM manajerial dan fungsi MSDM operasional. Jadi kita akan bahas fungsi manajerial. Jadi fungsi manajerial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengendalian. Jadi yang pertama itu yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Dan yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi ini menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja untuk dipersiapkan. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini memberikan dorongan untuk menciptakan kemampuan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja. Selanjutnya yaitu fungsi operasional. Fungsi ini terdiri dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Jadi yang pertama yaitu pengadaan. Fungsi ini proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan perusahaan. Terus yang kedua itu fungsi pengembangan.
Fungsi ini proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Yang selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi ini kayak memberikan pemberian balas jasa langsung atau tidak langsung, baik berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Terus selanjutnya yaitu pengintegrasian. Jadi dia itu kayak kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan pegawai agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Terus selanjutnya ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini kayak untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, moral, mental, dan loyalitas pegawai agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Terus kedisiplinan. Kedisiplinan ini fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Karena tanpa disiplin yang baik sulit mewujudkan tujuan perusahaan. Terus ada pemberhentian. Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan, yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Jadi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan human resource planning, job analysis, recruitment and selection, orientation and education, performance evaluation, compensation planning and remuneration, motivation, welfare, healthy and safety, dan yang terakhir industrial relation. Akan menjelaskan human resource planning. Human resource planning ini yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Terus ada job analysis. Job analysis ini menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Terus selanjutnya ada recruitment and selection. Jadi recruitment and selection ini perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan dengan syarat sistem dan tata cara proses yang telah ditentukan. Terus ada orientation dan education. Orientation dan education ini memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. Terus ada performance evaluation, yaitu penilaian presentasi dan kinerja kerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. Terus ada compensation planning and remuneration, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Terus ada motivation, welfare, healthy and safety. Jadi ini tuh kayak motivasi memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Terus ada industrial relation, yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.